Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kira Muzaki Putra Zainupri dari kelas 11 MIPA 1 ingin memberikan presentasi saya mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Ya, pertama, apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan yaitu gelombang yang memiliki amplitudo tetap pada setiap titik yang dilalui gelombang. Contohnya gelombang pada senar gitar ketika dipetik. Ya, pertama kita bahas dulu apa saja besar-besaran dalam gelombang. Yang pertama terdapat panjang gelombang. Panjang suatu gelombang adalah panjang antara satu bukit dan satu lembah atau jarak antar puncak yang berdekatan disebut juga sebagai lambda. Seperti terlihat pada gambar ya. Dan kita lihat contohnya. Untuk beberapa panjang untuk satu gelombang, jika panjang AX dimisalkan 10M, maka panjang untuk satu gelombangnya adalah bisa kita cari misalkan 2 lambda. Karena ini lambda itu kan satu bukit satu lembah ya, karena ini dari A sampai X itu terdapat 2 lembah dan 2 bukit yang berarti 2 lambda. Jadi masukkan rumusnya 2 lambda sama dengan 10. Maka bisa kita ketahui kalau lambdanya adalah 5. Lalu ada periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Secara matematis dirumuskan sebagai T sama dengan 1/N. Gelombang T, keterangannya T sama dengan periode, lambangnya S. Lalu T kecil yaitu waktu tempuh gelombang, lambangnya S juga. Dan N itu banyaknya gelombang. Dan yang frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 sekon. Secara matematis frekuensi dirumuskan F sama dengan N per T atau 1 per T besar. Keterangannya F frekuensi atau satuannya Hz, lalu N itu banyaknya gelombang, T waktu tempuh gelombang, dan T periode gelombang. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu jarak yang ditempuh gelombang setiap second, yang berarti jika dinyatakan dalam bentuk matematis itu V sama dengan lambda kali F, atau V sama dengan lambda per T besar. Keterangannya ya sudah tahu lah ya, frekuensi Hz, T periode gelombang, V cepat rambat gelombang, satuannya ms kalau V, lalu lambda itu panjang gelombang. Ke persamaan-persamaan dalam gelombang berjalan. Yang pertama terdapat persamaan simpangan, yaitu Y sama dengan asin WT tambah kurang lebih KX dengan W sama dengan 2pi per T dan K 2pi per lambda. Lalu kita sederhanakan lagi hingga hasilnya menjadi asin 2 pi dalam kurung T kecil per T besar ditambah atau dikurang X per lambda. Keterangannya Y itu adalah simpangan, satuannya meter, A itu amplitudo gelombang, satuannya M, lalu W itu kecepatan sudut gelombang atau rad per S, lalu T itu periode gelombang, satuannya S, K itu bilangan gelombang, X itu jarak titik ke sumber getar atau M, dan lambda itu panjang gelombang, satuannya M. Lalu terdapat persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan gelombang berjalan adalah persamaan yang diturunkan dari persamaan simpangan. Secara matematis persamaan kecepatan dirumuskannya itu V sama dengan dy per dt sama dengan AW dikali cos WT tambah atau kurang KX. Keterangannya ya V itu kecepatan, satunya ms, dan yaitu simpangan gelombang atau M. Lanjut ke persamaan percepatan. Persamaan percepatan itu hampir sama. Masalahnya percepatan itu merupakan turunan pertama dari kecepatan dan keturunan dari simpangan. Secara matematis dituliskan sebagai A d kuadrat dikali Y per dt kuadrat sama dengan d I per t dt sama dengan min AW kuadrat sin WT ditambah kurung KX. Keterangannya itu percepatan M, A itu percepatan yang satuannya M per S kuadrat, lalu V itu kecepatan gelombang atau M per S, dan Y itu simpangan, satuannya M.
Ke sudut fase gelombang. Sudut fase gelombang adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Sudut fase dinyatakan dalam fungsi sinus dari persamaan umum gelombang secara matematis dirumuskan sebagai berikut ya, yang delta P dengan WT tambah KX sama 2pi 1 per T besar ditambah K per lambda. Ke fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Rumusnya itu ya seperti ini. Ke beda fase ya, beda fase itu perbedaan fase gelombang atau tahapan gelombang. Rumusnya seperti ini. Theta P sama dengan theta X per lambda sama dengan delta T per T besar. Jika dua titik bisa memiliki fase yang sama, maka syaratnya itu theta T sama dengan 2nx atau delta P sama dengan n. Dengan n itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu jika dua buah titik bisa memiliki fase berlawanan dengan syarat theta T sama dengan 2n plus 1 atau delta P sama dengan 1 per 2 2n plus 1 dengan n nya 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu kita lanjut ke gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu adalah hasil perpaduan dari dua buah gelombang yang amplitudenya itu selalu berubah. Tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudenya sama. Pada gelombang stasioner terdapat namanya yaitu lembah dan bukit. Contoh gelombang stasioner adalah sebuah tali yang diikat pada sebuah tiang lalu ujung yang lain tali diayunkan. Kalau contoh gelombang berjalan itu seperti gitar yang dipetik ya. Dan ini contoh gelombang stasioner itu seperti ini. Lalu lanjut ke jenis-jenis gelombang stasioner itu ada apa aja sih? Yang pertama terdapat gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas itu tidak mengalami pembalikan fase, yang artinya fase gelombang datang dan pantulnya itu sama. Dengan demikian beda fasenya sama-sama dengan 0. Seperti pada gambar. Dan perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul pada ujung bebas menghasilkan persamaannya itu dp sama dengan 2 cos kx sin at atau a pi sin wt. AP sama dengan 2 a cos kx. Keterangannya AP itu gelombang amplitudo gelombang stasioner atau satuannya m. YP itu simpangan gelombang stasioner satuannya m. W itu kecepatan sudut gelombang radio satuannya rad per s. T itu namanya gelombang bergetar satuannya s. Dan K itu bilangan gelombang serta x jarak titik ke sumber getar satuannya m. Lalu untuk menentukan letak perut dari ujung bebas, gunakan persamaan yang ini XP sama dengan 1 per 2 lambda kali n. Lalu n-nya itu ya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas, gunakan persamaan yang XP sama dengan 1 per 4 lambda dikali 2n plus 1. n-nya 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita lanjut ke gelombang stasioner ujung tetap ya. Berbeda halnya dengan gelombang stasioner ujung bebas, pada ujung tetap terjadi pembalikan fase sebesar 1 per 2 pi, sehingga pada fasenya menjadi delta P sama dengan 1 per 2 pi, seperti terlihat pada gambar ini ya. Lalu kita lanjut ke secara lambangnya ya. Itu persamaannya itu dirumusinnya itu sebagai YP sama dengan 2 sin kx cos dikali WT atau sama dengan AP cos dikali WT atau AP sama dengan 2 sin kx. Keterangannya hampir sama ya. AP itu amplitudo gelombang stasioner, YP itu simpangan gelombang stasioner, W itu kecepatan sudut, T lamanya gelombang bergetar, K bilangan gelombang, dan X itu jarak titik ke sumber getar. Lalu untuk menentukan letak simpul dari ujung tetap, gunakan persamaan yang agak berbeda dari sebelum yang gelombang ujung bebas itu, yaitu XP nya sama dengan 1 per 2 lambda n. N nya ya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu untuk menentukan letak perut dari ujung tetap, gunakan persamaan XP 1 per 4 lambda dikali 2n plus 1. N nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, kita lanjut ke contoh soal ya. Yang misalkan suatu gelombang yang frekuensinya itu 500 Hz
dan merambat dengan kecepatan 300 meter per s. Tentukan jarak dan dari titik yang berbeda fase 60 derajat. Ya, yang kita sudah ketahui ya di dalam soal itu F-nya 500 Hz, V-nya 300 dan delta P-nya itu 60 derajat. Yang pertama harus kita lakukan adalah mencari lambdanya. Setelah ketemu kita masukkan ke rumus delta V sama dengan delta X per lambda. Delta X sama dengan delta P dikali lambda. Delta X nya A sama dengan, kita masukkan lambdanya tadi 3/5 lalu dikali delta P per 2pi. Delta X sama dengan 3/5 dikali 60 derajat per 360 derajat. Jadi delta X nya kita ketemu 0,1 meter. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Suatu gelombang mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 4 pi x sin 5 pi t. Jika x dan d dalam m serta t dalam second, temukan jarak titik perut dan titik simpul yang berdekatan. Ya, dari persamaannya kita udah tahu lah kita ya. Pertama kita cari dulu k-nya. K-nya itu sama dengan 4p. Tahu dari mana kan? Dari 4p ya, dari rumusnya. Lalu jadi masukkan aja 2pi per lambda sama dengan 4pi. Jadi lambdanya ketemu 0,5. Lalu kita cari dulu apa nilai saat ini, yaitu n sama dengan 0 ya. Jadi xp sama dengan 1/2 delta 1/2 m 1/2 lambda dikali n sama dengan 0. Lalu x1 nya sama dengan 1/4 lambda 2n ditambah 1, jadi sama dengan 1/4 lambda. Lalu kita tinggal cari aja jarak antara perut dan simpulnya yang kita masukkan ke dalam rumus yang x s min xp sama dengan 1/4 lambda. Jadi 1/4 dikali 0,5 ya, karena lambdanya udah ketemu tadi, lalu tinggal dikalikan sehingga hasilnya 0,125 meter. Jadi jarak antara perut dan simpul yang berdekatan adalah 0,125 meter. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.